绝不多生事端。怎么会这样？你这么个软骨头的小子，你问这位李姑娘吧。你随我来。此事还有转机，你们先回去吧。一击来犯，又当如何？好了，言之，生死谋生，此事关系重大，这不是商量。是震元实力的力量，不必如此吧？我们3团吗？您不会是算错了吧？我已经在这里许久了。就送你一程吧。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Eternal Strive. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan ingatan si saat dia diperintah oleh gurunya pergi menemui keluarga Dugu. Awalnya si tidak menyangka kalau gurunya akan memanggil dan memberikan tugas untuk pergi ke kota Chengpeng demi bertemu dengan keluarga Dugu. Sang guru mengatakan tugas ini akan diberikan kepada si dan berharap muridnya ini bisa menjalankan misi tersebut. Sebelum itu sang guru menceritakan mengenai sesepuh keluarga Dugu yang bernama Dugu Jantian yang merupakan praktisi terkuat di dunia. Tentu si pun mengetahuinya, bahkan ia tahu ceritanya yang dimana Dugu Jantian merupakan seorang praktisi kuat yang di masa lalu melakukan pertarungan demi kedamaian dunia. Hanya saja ketenarannya di masa lalu bagaikan ditelan bumi, itu karena tidak terdengar lagi pergerakan dari keluarga Dugu. Tapi meski begitu sang guru percaya guys, meskipun keluarga Dugu sudah menghilang, tapi leluhur mereka mewariskan sebuah energi kekuatan yang tersimpan di batu esensi. Jelas dari perkataannya ini tentu saja gurunya ini seperti menginginkan batu tersebut dengan dalih ingin menyelamatkan dunia. Dikatakan kekuatan dari batu itu berisi kekuatan gabungan dari beberapa praktisi kuat di masa lalu, yang tentu saja benda tersebut sangatlah kuat dan luar biasa. Di mana sang guru mengatakan penciptaan dari batu ini sebenarnya telah mengorbankan beberapa nyawa dari praktisi untuk masa depan yang akan datang. Kemudian gurunya mengatakan jutaan tahun waktu telah berlalu, para kelompok kegelapan juga mulai kembali muncul dan ingin mengambil batu tersebut. Jadi dengan begitu sang guru menyuruh muridnya untuk secepatnya pergi pada keluarga Dugu yang kini berada di kota Chengpeng untuk membawa batu tersebut. Mendengar itu si pun setuju dan berjanji akan menjalankan misinya ini dengan sangat baik. Dan akhirnya scene pun berpindah, yang mana si terlihat sudah sampai di keluarga Dugu. Tentu semua orang di sana sangat bersedih, hal itu dikarenakan bayi Tian yang kini sudah dianggap mati. Sang ayah pun murka dan menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi pada anaknya. Sontak si yang baru masuk ke sana tentu dibuat kaget dengan kekuatan ayah bayi Tian, yang bisa dikatakan kekuatannya setara dengan gurunya. Sang kakek yang berada di sana kemudian menanyakan pada kejadian yang terjadi pada bayi Tian. Alhasil ia pun menceritakan semua kejadian itu yang dimulai dari kedatangan para bandit yang tiba-tiba menyerang mereka. Semua orang bertarung melindungi diri sendiri, namun pada akhirnya mereka semua dikalahkan. Dan tentu kejadian yang menimpa bayi Tian ini mereka semua tidaklah mengetahuinya dan menunjuk pada si untuk menceritakan semuanya. Sang ayah segera meminta si untuk mengikutinya dan menceritakan semuanya. Di sini sang kakek melihat kalau ada yang janggal pada batu tersebut yang berubah menjadi putih. Dengan begitu ia pun penasaran dan mengecek kondisi bayi Tian dan apa yang terjadi. Ya, sang kakek lantas mengklaim jika bayi Tian ini belumlah tewas dan masih ada harapan untuk menyembuhkannya.
Jelas semua orang yang ada di sana menjadi kaget sekaligus merasa senang nih, soalnya Baitian tidak jadi mati. Segera sang kakek pun membawa Baitian untuk mengobatinya. 此事还有转机，你们先回去吧。 Mari beralih ke ruangan dari sang ayah. Di sana ia meminta Si'er untuk menceritakan semuanya. Alhasil Si'er pun menceritakan hal itu dimulai ketika kemunculan dari kelompok para bandit, yang ia mengira semua itu terkait perselisihan antara Baitian dengan bandit tersebut di masa lalu. Tentu sang ayah menjadi murka hingga akhirnya ia pun menanyakan tujuan kedatangan dari Si'er ini. Sontak Si'er hanya bilang dia telah diutus oleh gurunya untuk menemui keluarga Dugu dan meminta batu esensinya. Jelas saja mendengar ini sang ayah menjadi semakin murka dan menolaknya. Si'er mencoba membujuknya dengan mengatakan semua yang dilakukan oleh Puncak Yinpeng sesungguhnya untuk melindungi dunia, di mana batu esensi tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah dan dengan itu puncak mereka akan melindunginya. Jelas, kembali sang ayah menolaknya yang bahkan ia sampai-sampai ingin menaboknya. Nasib untung, sang kakek langsung menghentikannya. 大一起来犯，又当如何？ 好了，言志， Dia mengatakan kalau Yanji tak perlu terlalu serius menanggapi permintaan dari Si'er. Jelas ayah Baitian tentu saja tidak terima karena dengan munculnya Si'er menyebabkan anaknya menjadi tewas. Namun jelas si kakek mengatakan jika Baitian sebenarnya belumlah tewas karena dia itu sudah menyerap esensi dari batu tersebut. Ya, pernyataan itu membuat ayahnya beserta Li'er menjadi kaget bukan main. Sang ayah masih nggak percaya jikalau batu tersebut itu bisa kembali menghidupkan anaknya. Di sisi lainnya, Si'er juga terus berpikir dan terus mengingat mengenai perubahan magis dari Baitian. 生死谋生， Selain itu, dia juga menceritakan momen di mana Baitian menyerap esensi batu tersebut hingga terjadilah perubahan pada tubuhnya. Sekaligus dia bisa menghabisi semua bandit tersebut. Jelas mendengar itu sang kakek auto bangga pada cucunya ini. Dengan begitu baik sang kakek maupun sang ayah mereka berdua segera masuk untuk melihat Baitian. Tapi jelas sang ayah melarang Si'er untuk mendekati anaknya. 此事关系重大，这不是商量。 Sin berpindah ke tempat Baitian. Pada saat ini kesadarannya tengah melihat momen di masa lalu hingga kesadarannya juga telah berada pada suatu tempat. Dia terbangun dan bertanya di manakah tempat ini. Di sana terlihat ada sebuah cahaya terus saja mendekati Baitian seolah-olah ingin menyerangnya. Jelas melihat itu setekah polah Baitian pun mencoba menghindarinya. Namun pada akhirnya karena terlalu banyak cahaya akhirnya ia pun tertangkap juga. 是精元实力的力量，不必如此吧？ Dan ya, di sanalah kita melihat adanya sosok proyeksi dari praktisi kuat. Baitian menghormatinya namun ia pun teringat jika dirinya sudahlah tewas kok sekarang ada di tempat ini. Jelas dia kebingungan dan menanyakan pada kakek di sana di manakah tempat ini. 敢问我们这是身在何处啊？ Namun sebelum menjawabnya, Patua ini malahan tidak menyangka jika keluarga Dugu yang dulunya merupakan keluarga paling kuat kini malah merosot menjadi keluarga lemah. Pada saat ini Baitian sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya diucapkan oleh Patua ini. 人石都认不出来的废物。 Yang pasti Baitian merasa malu karena apa yang dikatakan mengenai keluarganya itu benar adanya. 那您又为何在此啊？ Di sini Baitian penasaran siapakah gerangan Pak Tua ini, kenapa dia bisa mengetahui tentang keluarganya, begitupun dengan batu esensinya. Yang ternyata dia adalah Dugu Jantian, yaitu sosok yang telah menciptakan batu tersebut. Namun dia tidaklah memberitahukan identitasnya kepada Baitian. Meskipun tadi Baitian sempat menebak identitasnya, tetap saja Pak Tua ini tidaklah memberitahukannya dan hanya bilang kalau dia sudah lupa siapakah dia sebenarnya. Tak peduli siapakah dirinya, yang pada akhirnya saat ini dirinya hanyalah jiwa peninggalan belaka. Namun Baitian terus saja mendesak Pak Tua ini untuk mengatakan siapakah dia sebenarnya. Hal itu Baitian sebelumnya telah melihat pertarungan Pak Tua ini melawan jutaan praktisi. 我着急啊，要不您提点一下我？ Tentu dari sini Baitian mengira Pak Tua ini bukanlah orang sembarangan. Jadinya ia memintanya untuk membantunya melatih ilmu bela diri.
Tapi sesepuh ini masih menolaknya. Menurutnya tak ada yang bisa ia lakukan dikarenakan dirinya hanyalah sebuah jiwa belaka. Tapi tenang, meskipun begitu, Patua ini berjanji akan memberikan beberapa keterampilan kepada Baitian karena dia telah melihat sisa ingatannya. Di sana Baitian tiba-tiba mengatakan sebuah tekad kalau dia ingin mengembalikan semua ingatan dari Patua ini. Perkataan itu seperti tidak dihiraukan olehnya, yang ada dia malah langsung menyuruh Baitian untuk menyerap bola cahaya di sana. Di mana dengan kekuatan Baitian saat ini, jika Baitian bisa menyedot 3 buah bola cahaya, maka hal itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Scene berpindah di kamar Baitian. Diketahui 7 hari telah berlalu dan Baitian masih tertidur lelap. Sang kakek tidak menyerah dan terus mengecek kondisi cucunya ini. Namun meski belum ada peningkatan, tapi sang kakek yakin Baitian pasti akan bangkit kembali. Di sela perbincangan mereka, tubuh Baitian perlahan mulai bereaksi. Scene pun juga kembali berpindah di tempatnya Baitian. Terlihat dia sedang berusaha menyerap bola cahaya di sana. Satu persatu Baitian mulai menyerapnya. Namun setelah menyerap yang ketiga kalinya, Baitian kini malah dikejar oleh bola-bola di sana. Patua bilang semakin banyak Baitian menyerap bola cahaya ini, maka itu akan semakin bagus. Namun jelas Baitian hanya bisa menyerap 3 bola saja. Membuat Patua pun menghampirinya dan mengatakan kalau kekuatan Baitian masihlah lemah. Meski begitu Baitian bertekad di masa depan dia akan mencoba menyerap lebih banyak lagi bola cahaya ini. Tapi sekarang Baitian meminta untuk mengizinkannya kembali dulu bertemu dengan keluarganya. Patua pun mengizinkannya dan mengantarnya dengan sebuah tendangan. Alhasil Baitian pun sadar, namun dia berpura-pura tertidur dan ingin mendengar semua obrolan kakek dan juga ayahnya. Namun pada akhirnya Baitian sama sekali tidak tahan dengan provokasi kakeknya yang akan menikahi gadis pujaan cucunya. Pada akhirnya ia pun terbangun dan menghentikan niat dari kakeknya. Di sela obrolan mereka, muncullah sang ibu yang langsung memeluknya. Beberapa waktu telah berlalu. Di sana terlihat ada Baitian dan si tengah mengobrol. Si mengatakan dia berterima kasih kepada Baitian beserta keluarga Dugu karena telah memberikan batu esensi pada dirinya. Namun menurut Baitian batu ini sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, yang jelas saja dia tidak menginginkannya. Meski begitu batu ini tetap akan ia bawa karena dia takut kalau batu ini akan menimbulkan masalah lagi seperti saat Baitian yang berubah menjadi sosok monster. Meskipun batu ini telah dia ambil, tapi jika Baitian berubah lagi menjadi monster, maka dia tidak akan segan untuk membunuhnya. Mendengar ini Baitian pun mengatakan kalau dia tidak akan berubah lagi menjadi monster. Alhasil masalah pun sudah selesai dan si juga telah mendapatkan batu itu, maka kini dia pun pamit pergi. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.